kami bergerak, membawa harapan, menginspirasi setiap langkah, mewujudkan mimpi bersama kita percaya. Bergerak bersama, mewujudkan merdeka belajar, guru penggerak penuh semangat membara. Dengan cinta dan tekad kita mengukir sejarah, menuju Indonesia emas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, perkenalkan kami dari kelompok 2 CGP Angkatan 11 Kabupaten Pesisir Selatan akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Baiklah Bapak Ibu, kelompok 2 ini terdiri dari saya sendiri, Febri Yesyunita, akan bertindak sebagai coach, kemudian Ibu Rika Widiasari sebagai pengamat, dan Ibu Riri Noviasari sebagai coachee. Baiklah Bapak Ibu, selamat menyaksikan. Selamat pagi, Bu Yesi. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Selamat pagi juga Bu Rika. Alhamdulillah kabar baik Bu. Senang sekali ya mendengarnya, Bu Yesi. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk sesi prasupervisi ini, Bu Yesi. Sebelum kita mulai, saya ingin mendengar dari Ibu, fokus pengembangan coaching apa yang ingin Ibu capai di sesi coaching kali ini, Bu? Saya merasa ingin lebih mengembangkan keterampilan mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan reflektif yang mampu membuat koci, dalam hal ini Ibu Riri Noviasari, bisa lebih mendalami tantangan yang dihadapinya di kelas, Bu Rika. Baik, Bu Yesi. Jadi, Ibu ingin fokus pada pengembangan keterampilan mendengarkan aktif dan pertanyaan reflektif yang tidak mengarahkan, tetapi menginspirasi coach untuk menemukan solusinya sendiri ya, Bu ya. Adakah aspek tertentu yang ingin Ibu cermati dalam hal ini? Betul, Bu. Saya juga ingin Ibu Riri nanti memperhatikan bagaimana saya bisa tetap menjaga alur pembicaraan tanpa terlalu banyak memberikan arahan langsung. Tujuan saya adalah agar Bu Riri merasa terdorong untuk mengeksplorasi solusinya sendiri tanpa merasa dibimbing secara eksplisit. Begitu, Bu Rika. Iya, Bu Yesi, saya paham sekali ya, Bu. Ibu ingin Hmm. menjaga keseimbangan antara membimbing, namun tetap membiarkan si coach menggali solusinya sendiri ya, Bu ya. Hmm. Kemudian indikator keberhasilan yang Ibu harapkan dari sesi coaching ini apa, Bu? Keberhasilan bagi saya adalah ketika Bu Riri sebagai coach ini bisa menemukan solusi yang benar-benar berasal dari refleksi pribadinya. Saya berharap pada akhir sesi ini Bu Riri bisa memiliki wawasan baru mengenai tantangan yang dihadapinya tanpa saya memberikan terlalu banyak arahan langsung. Begitu Bu Rika. Iya, luar biasa sekali ya Bu Yesi. Saya akan mengamati dan mencatat nantinya bagaimana Ibu mendengarkan, kemudian mengajukan pertanyaan dengan baik selama sesi coaching nanti. Nah, apakah ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan atau persiapan sebelum kita lanjut? Oh, saya rasa itu sudah cukup, Bu Rika. Saya siap untuk melanjutkan. Baiklah, Bu Yesi, saya sangat menghargai fokus Ibu dalam mengembangkan keterampilan coaching ini. Mari kita lanjutkan ke tahap observasi berikutnya ya, Bu Yesi ya, dan kita akan lihat bagaimana proses coaching ini berjalan dengan baik nantinya. Silakan Bu Yesi dan Bu Riri. Em, Baik, Bu. Terima kasih, Bu Rika. Eh, Selamat pagi, Bu Riri. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Bu Yesi. Alhamdulillah baik Bu. Tapi saya sedang menghadapi tantangan di kelas terkait keterlibatan siswa Bu. Oh, terima kasih sudah berbagi, Bu Riri. Saya senang kita bisa berbicara tentang ini. Apa yang sedang terjadi di kelas, Bu? Apa yang membuat Bu Riri merasa khawatir?
Jadi saya perhatikan beberapa siswa di kelas saya kurang aktif berpartisipasi, Bu. Mereka jarang bertanya, jarang menjawab, dan cenderung diam selama pembelajaran. Ini membuat saya kesulitan untuk melibatkan mereka lebih dalam lagi, Bu. Oh, saya bisa mengerti tantangan Bu Riri. Terkadang memang sulit ya ketika kita ingin siswa lebih terlibat, tapi mereka terlihat pasif. Apakah Ibu siap untuk kita mencoba mencari solusi bersama dengan pendekatan coaching, Bu? Tentu, Bu Iti, saya siap. Oh, baik Bu Riri. Mari kita mulai dengan membicarakan tujuan yang ingin Ibu capai. Apa Ibu harapkan dalam situasi ini? Kemudian bagaimana Ibu melihat perubahan yang ingin terjadi di kelas, Bu Riri? Saya ingin siswa-siswa saya lebih aktif berpartisipasi dalam diskusi kelas, Bu. Lebih antusias saat belajar dan lebih sering bertanya atau memberikan pendapat. Saya percaya kalau mereka lebih terlibat, pemahaman mereka terhadap materi akan lebih baik, Bu. Jadi tujuan Ibu Riri adalah meningkatkan keterlibatan siswa di kelas ya Bu ya, sehingga mereka lebih aktif berpartisipasi dan lebih terlibat dalam proses belajar. Apakah itu sesuai dengan yang Ibu inginkan Bu Riri? Iya, benar sekali, Bu. Itu yang saya harapkan. Oh baik Bu Riri. Sekarang kita coba ya identifikasi beberapa hal yang bisa membantu kita mencapai tujuan ini. Menurut Bu Riri, apa indikator keberhasilan dari keterlibatan siswa yang lebih baik? Saya pikir, Bu, jika mereka lebih sering bertanya, menjawab pertanyaan, dan Hmm. lebih aktif berpartisipasi dalam kegiatan kelompok atau diskusi, itu akan menunjukkan keterlibatan yang lebih baik lagi, Bu, untuk ke depannya. Oh, bagus sekali, Bu Riri. Jadi, kita akan mengukur keberhasilan dari perubahan perilaku siswa. Mereka lebih aktif bertanya, menjawab, dan berpartisipasi dalam kegiatan. Oke, menurut Ibu, apa yang mungkin menjadi penyebab mengapa siswa kurang aktif saat ini, Bu Riri? Mungkin mereka merasa tidak percaya diri, Bu, atau mungkin metode mengajar saya yang kurang menarik bagi mereka. Saya juga berpikir bisa jadi ada faktor eksternal seperti kurangnya minat terhadap mata pelajaran tertentu, Bu. Oh, penyebab yang masuk akal sekali ya, Bu Riri ya. Lalu, apa ya yang Ibu kira bisa kita coba untuk mengatasi hal ini, Bu? Saya berpikir untuk membuat kelas lebih interaktif, Bu. Mungkin dengan permainan atau menggunakan metode diskusi kelompok kecil agar agar peserta didik ini merasa lebih nyaman untuk berbicara, Bu. Oh, itu ide yang bagus sekali, Bu Riri. Dengan membuat suasana lebih interaktif, siswa mungkin akan lebih termotivasi untuk berpartisipasi. Kemudian, apa Ibu sudah pernah mencoba pendekatan ini sebelumnya, Bu Riri? Baik Bu Yesi, saya pernah mencoba diskusi kelompok kecil, tetapi tidak terlalu sering Bu. Mungkin saya perlu lebih konsisten dengan metode tersebut Bu. Oh, benar sekali, Bu Riri. Konsistensi memang bisa menjadi kunci. Apakah ada dukungan lain yang Ibu kira perlu, seperti alat pembelajaran tambahan atau strategi lain yang bisa membantu? Saya juga berpikir untuk menggunakan teknologi seperti kuis online dan platform interaktif yang bisa membuat siswa menjadi lebih tertarik lagi dalam proses pembelajaran berlangsung Bu. Oh, langkah-langkah ini terdengar baik, Bu Riri. Apa langkah pertama yang ingin Ibu lakukan untuk mulai meningkatkan keterlibatan siswa di kelas, Bu? Baik Bu Yesi, saya akan mulai dengan menerapkan diskusi kelompok kecil secara konsisten dan menambah beberapa kegiatan interaktif menggunakan teknologi Bu. Gitu Bu. Itu rencana yang bagus sekali, Bu Riri. Kemudian, kapan Ibu berencana untuk mulai menerapkannya, Bu?
Saya akan mulai menerapkan minggu ini, Bu, agar bisa segera melibatkan bagaimana respon siswa, Bu. Itu rencana yang bagus, Bu Riri. Eh, Luar biasa ya. Jadi kita sepakat bahwa Ibu akan mulai menerapkan diskusi kelompok kecil dan kegiatan interaktif di kelas dalam minggu ini ya. Oh ya, bagaimana kalau kita bertemu lagi minggu depan untuk melihat hasilnya dan membahas apa yang bisa kita sesuaikan? Setuju Bu Yesi, saya akan mencoba langkah-langkah ini dan kita bisa membahas perkembangannya untuk minggu depan, Bu. Saya senang ya mendengar itu, Bu Riri. Semoga semua berjalan lancar dan kita bisa melihat perubahan positif di kelas. Sampai bertemu minggu depan ya, Bu Riri. Semangat untuk langkah-langkah yang sudah Ibu rencanakan. Oke, Bu Riri. Eh, Assalamualaikum, Bu Riri. Waalaikumsalam, Bu Yesi. Baik Bu Yesi, bagaimana perasaan Ibu Yesi setelah menyelesaikan sesi coaching tadi? Bagaimana Ibu menilai proses coaching tersebut, Bu Yesi? Saya merasa cukup baik dengan jalannya sesi ini, Bu Rika. Saya merasa Bu Riri mampu mengeksplorasi tantangan yang dihadapinya di kelas, dan saya berhasil mendorongnya untuk menemukan beberapa ide sendiri. Namun, saya merasa di beberapa titik saya masih terlalu banyak memberikan arahan dan saran, Bu. Iya, Bu Yesi, saya juga melihat hal tersebut ya, Bu Yesi. Namun menurut saya, Ibu sudah melakukan pekerjaan yang baik dalam mengajukan pertanyaan yang mendalam, Bu Yesi. Saya mengamati bahwa Ibu berhasil membuat Bu Riri berpikir kritis dalam hal ini, terutama ketika Ibu bertanya, apa yang menurut Ibu Riri bisa dilakukan untuk menghadapi tantangan itu. Nah, itu sangat mendorong Bu Riri untuk benar-benar mengeksplorasi solusi yang relevan. Bu Yesi. Oh, terima kasih, Bu. Saya merasa pertanyaan-pertanyaan tersebut cukup membantu. Tetapi kadang-kadang saya masih merasa tergoda ya untuk memberikan saran secara langsung, Bu. Ya, itu sebenarnya wajar ya, Bu Yesi, terutama ketika kita melihat bahwa Koci sangat membutuhkan bantuan. Namun ada beberapa kesempatan ya, di mana Ibu bisa memberikan sedikit lebih banyak waktu sebenarnya untuk si Koci atau Ibu Yosi untuk merenung sebelum memberikan tanggapannya. Misalnya ketika Ibu belum berpikir untuk bertanya langsung kepada siswa mengenai partisipasi mereka, mungkin Ibu bisa menunggu sedikit lebih lama untuk melihat apakah dia akan sampai pada ide-ide itu sendiri, Bu Yesi. Iya, saya menyadari hal itu juga. Kadang-kadang saya merasa terlalu cepat ingin memberi solusi, padahal lebih baik jika Bu Riri diberi waktu lebih untuk memikirkan jawabannya sendiri atas permasalahan yang sedang dihadapinya. Iya, tepat sekali Bu Yesi. Sebenarnya itu tidak apa-apa ya Bu Yesi. Ini adalah bagian dari proses pembelajaran sebenarnya. Mm-mm. Untuk sesi coaching berikutnya, mungkin Ibu bisa mencoba memberikan jeda agak lebih lama ya sebelum kita memberikan tanggapan atau saran kepada si coach. Dengan begitu nanti Ibu bisa memaksimalkan potensi-potensi yang reflektif. Seperti itu, Bu. Terima kasih banyak atas masukannya, Bu Rika. Saya akan mencoba lebih banyak mendengarkan dengan sabar dan memberikan waktu kepada Bu Riri atau si Koci untuk merenung sebelum saya memberikan saran. Seperti itu, Bu Rika. Iya, Bu Yesi. Saya sangat menghargai keinginan Ibu untuk terus meningkatkan kualitas coaching. Apa langkah konkret nanti yang akan Ibu Yesi ambil untuk lebih meningkatkan keterampilan dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang reflektif di sesi-sesi coaching berikutnya, Bu? Saya akan lebih fokus pada mendengarkan dengan penuh perhatian dan memastikan bahwa setiap pertanyaan yang saya ajukan benar-benar mendorong Koci untuk berpikir lebih dalam. Saya juga akan berusaha memberi jeda lebih lama agar Koci bisa menemukan solusinya sendiri.
Iya, itu langkah yang sangat baik sekali ya Bu Yesi. Saya yakin dengan pendekatan ini akan membuat sesi coaching Ibu semakin efektif insya Allah. Nah, langkah-langkah yang Ibu rencanakan ini akan membantu dalam meningkatkan kualitas coaching Ibu di sesi-sesi selanjutnya Bu Yesi. Terima kasih sekali lagi Bu Rika atas pengamatan dan masukan yang sangat berharga sekali. Saya sangat menghargai waktu Ibu dalam mendampingi saya selama proses coaching ini. Iya, sama-sama Bu Yesi. Saya senang bisa membantu ya Bu Yesi. Saya yakin Ibu pasti akan terus berkembang sebagai coach yang semakin baik. Semangat ya Bu Yesi dan selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Assalamualaikum Bu Yesi. Terima kasih Bu Rika. Waalaikumsalam dan sampai jumpa lagi Bu Rika. Iya. Baiklah Bapak Ibu, itulah tadi kegiatan coaching dimulai dari kegiatan pra-observasi, kemudian percakapan coaching, dan kegiatan pasca observasi yang sudah kami lakukan dari kelompok 2 CGP Angkatan 11 Kabupaten Pesisir Selatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.